Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ramadannya? Masih di rumah aja ya? Hehe, sama kok. Tapi nggak apa-apa. Tetap semangat ya. Kali ini aku pengen berbagi sedikit tentang buang-buang waktu. Waktu itu sangat berharga. Begitu berharganya waktu, menyanyiakannya itu adalah bentuk puncak kerugian, bahkan lebih berbahaya dari kematian. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, yang artinya menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Dalam Al-Fawaid halaman 44. Apabila waktu disia-siakan terus-menerus, maka untuk apa sih sebenarnya hidup ini? Waktu itu memiliki arti yang penting banget bagi kaum muslimin untuk mengaruk lebih dalam kebaikan-kebaikan yang akan ditanamnya di akhirat kelak. Seandainya kita semua mengerti, niscaya kita akan selalu berbuat untuk dunianya seakan-akan kita hidup selamanya dan akan berbuat untuk akhirat seolah-olah kita itu mati besok. Waktu itu memiliki karakteristik yang mencolok untuk kita ketahui dengan cermat supaya kita lebih bermanfaat lagi dalam hidup kita yang singkat ini. Kita perlu tahu bahwa waktu itu terus melaju tanpa menunggu. Waktu itu bagikan sebuah awan yang berjalan tanpa ada halangan yang mampu menembus di kala siang ataupun malam. Waktu bagikan angin sepoi-sepoi yang dapat menyusut masuk ke dalam rongga-rongga kecil. Begitu pula dengan umur manusia. Meskipun dia merasa hidup di dunia telah berasa lama, namun hakikatnya dia belum berpendek dan sedang menanti kedatangan tamu yang menghampiri setiap insan di ujung takdir yang telah ditentukan. Seperti dalam ibadah dan muamalah setiap hari kita, waktu bergulir dengan cepat. Namun jika kita mampu memanfaatkan waktu tersebut untuk hal-hal yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain, niscaya waktu yang berlalu cepat sangat bernilai dalam kehidupan kita. Dalam surat An-Nazi'at ayat 46, Allah berfirman, pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari. Dan yang kedua, waktu itu berjalan tak dapat menyimpang. Waktu bagaikan matahari yang terbit dan berangsur-angsur menjulang tinggi menyinari sisi bumi, namun matahari tak dapat berhenti di tempat ataupun berbalik dan tenggelam di sebelah timur kembali. Waktu yang telah berjalan tidak dapat diganti, seperti keinginan sendiri. Sebelum penyesalan terjadi pada diri kita, maka memperbanyak amalan-amalan yang bermanfaat dalam setiap detik yang akan tiba itu sangatlah kita perlukan. Kemudian, waktu itu akan cepat berlalu. Karena setiap yang ada di dunia pasti ada akhirnya. Dunia ini fana, begitu pula isinya. Setiap insan hanyalah berkelana memanfaatkan waktu yang ada sambil mengais kebaikan sebanyak-banyaknya. Semakin jauh dari kehidupan, maka akan semakin dekat padanya kuburan. Malangnya, bagi seseorang merayakan ulang tahun karena bertambahnya umur, hakikatnya ia sedang merayakan dekatnya kematian. Manusia diciptakan bagaikan seorang musafir. Tidak ada tempat berakhir baginya melainkan surga dan neraka yang abadi. Namun jika musafir dapat menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya adalah di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian, waktu itu adalah harta yang termahal yang dimiliki setiap insan. Bagaimana waktu yang berjalan tak dapat terulang kembali ataupun diganti dengan yang lain, maka waktu adalah harta termahal bagi kehidupan kaum muslimin. Waktu merupakan tempat untuk menampung segala amalan-amalan dan hasilnya. Waktu
seperti gunung emas, sebagaimana pepatah Arab. Namun ia lebih berharga daripada segunung emas, intan, berlian, atau sesuatu yang paling mahal di dunia ini. Sebab kekuatan waktu adalah faktor kehidupan manusia memperoleh hasilnya kelak. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid berkata, yang artinya adalah menyanyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Karena menyanyiakan waktu memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Sebenarnya, waktu manusia itu adalah umurnya. Barang siapa yang berjalan di atas jalan Allah dan Rasul-Nya, maka itulah sebenarnya kehidupan dan umurnya. Namun, jika dia menghabiskan umurnya dengan kesenangan, angan-angan yang batil, tidur dan menganggur, maka kematian lebih baik baginya. Karena setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban. Jika dia berbuat baik, maka tempat kembalinya ke dalam surga. Sebaliknya, jika amalan setiap harinya berbuat maksiat, maka balasannya adalah azab. Banyak manusia yang hidup di dunia ini menyanyiakan waktu. Tanpa sadar, ia melakukan perbuatan menyimpang dan pernah terpikirkan bahwa setiap amalan itu akan dihisab. Maka jadilah seperti petani di sawah yang selalu menebar dan menanam biji, dan kelak dia akan memanennya. Banyak hal yang berharga dari waktu, tapi yang terpenting adalah memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu kita di dunia ini hanya ada 3 masa. Kemarin yang telah berlalu, hari ini yang kita jalani, dan hari esok yang belum tentu kita dapatkan atau tidak. Sebelum Ramadan ini berakhir, marilah kita bangun hari ini dengan bermanfaat. Kita manfaatkan hari ini untuk beribadah lebih banyak lagi, memperbaiki hidup, karena kita tidak akan pernah tahu apakah hari esok akan ada untuk kita atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.